Salam sejahtera, damai, bahagia. Kesempatan hari ini kita akan membahas sifat 20. Sifat 20 ini ya kita pelajari dari spiritual. Nah, spiritual ini mempelajari sifat 20. Kita balik lagi, spiritual ini mempelajari dari 20 sifat. Sifat atau yang dibagi pecahan sifat 20 bagi Allah, atau yang terdiri dari 20 sifat dipecah menjadi 4. Pertama, nafsiyah, sifat nafsiyah yang pertama. Yang kedua, salbiyah. Yang tiga, ma'inah, ma'ani. Yang keempat itu namanya ma'anawiyah. Salbiyah itu, sifat nafsiyah itu terbagi jadi 1. Salbiyah itu ada 5. Ma'ani ada 7. Dan ma'anawiyah itu ada 7 juga. 7 tambah 7 14, tambah 5 19, ditambah 1 ada 20. Nah, kita mempelajari spiritual itu kita gali dari sifat 20. Karena spiritual itu kalau kita mempelajari ilmu, kita mempelajari suatu pengetahuan harus ada wujudnya. Kenapa Allah nyiptain kita wujud? Karena perwujudan. Perwujudan itu adalah suatu singgahnya barang-barang halus. Karena barang halus itu harus ada perwujudan untuk singgahnya ilmu atau tentang pemahaman, harus ada wujudnya. Karena Allah itu nyiptain wujud kita, bukan kita mencari Allah perwujudan. Yang kedua itu salbiyah. Dari wujud, wujud artinya ada. Berarti kita ini ada nih. Nah, kita ada untuk menciptakan suatu pengadaan barang, pengadaan pengetahuan, pengadaan ilmu, dan semua pengadaan itu harus ada wujudnya. Kedua itu ada kidam. Kidam itu sedia ada. Berarti kalau Allah menciptakan kidam, berarti kita sedia ada. Kita ini sedia ada itu menjalankan perintahnya, menjalankan suatu menjauhi segala larangannya. Karena kita disebut namanya sedia ada. Kita sedia ada ini, segala tugas sesuatu kita harus sedia ada. Yang kedua ada bako. Bako itu ada kekal. Kekal ini kita kekal atas segala kekal akan segala sesuatu perwujudan tentang makhluk, disebut namanya kekal. Kekal dalam arti kita ini kekal atau kuat ini dalam membenturkan atau memasukkan suatu pengetahuan, ilmu dan wawasan. Kita harus kekal, karena kekal itu suatu pondasi yang sangat diperlukan untuk medan magnet, terus benteng atau pageran, karena kita harus kekal. Keempat itu adalah mutakallifatu lil wadisi, muhalafatu lil wadisi. Muhalafatu lil wadisi itu tidak sama dengan makhluk. Kita ini tidak sama dengan makhluk yang lainnya, karena kita diciptakan oleh Allah itu wujud dengan perwujudan yang sangat sempurna. Karena makhluk halus itu kalau ingin masuk itu harus ada perwujudan yang sangat sempurna. Karena kita ini adalah tempat perwujudannya, dan kita ini adalah segala wadah dari ilmu, kita mempunyai wadah halus, wadah kasar, wadah ruh, wadah sukma, wadah jiwa, dan wadah raga. Timbulnya adalah jasad manusia. Nah, jasad manusia itu semua kombinasi dari muhalafatu lil wadisi. Kita ini berbeda, tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena kita ini tempat singgah dari semua makhluk halus. Dan yang kelima itu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu adalah berdiri dia. Kita berdiri tanpa ada suatu beban, ada suatu tunjangan. Karena kita diciptakan dari nyawa abadi atau nyawa yang pengendali dari semua jiwa, sukma, raga, dan ruh. Ini pengendali adalah nyawa. Kita itu berdiri sendiri, kita tidak ada suatu beban atau tidak ada suatu penunjangan, karena kita didasari dengan penciptaan dasar nyawa. Itu yang disebut namanya sifat salbiyah. Nah, yang keenam itu wadaniyah, esa atau tunggal. Nah, kita dari qiyamuhu binafsihi berdiri dengan sendirinya. Wadaniyah itu ada kita esa dan tunggal. Kenapa kita esa dan tunggal? Karena kita tunggal. Kita berbalik lagi dengan pengetahuan spiritual, atau kita kembali dengan 10 penciptaan. Kita diciptakan dari 10 penciptaan alam rahim jadi 1. Terus kita lari ke kejauhan 1, 2, 4, 5 panca jadi 1. Karena kita 9 jadi 1, 10 jadi 1 digabung jadi tunggal.
Kalau 9, ini sadlur 45 pancer, berarti kan 9. Dari 10 penciptaan digabungin lah. Jadi 20 sifat, karena satunya kita. Berbalik lagi dengan 20 sifat. Karena 10 penciptaan digabungin sadlur 45 pancer 9. Digabungin 19. Satunya kita, tunggal. Nah itu pengesahan diri. Namanya pengesahan diri atau pengesahan. Jangan kita belajar sadlur 45 pancer dipecah. Kita 10 penciptaan dipecah. Kita nggak bakal ketemu nanti dengan esanya, dengan tunggalnya, atau dengan berdirinya sendiri manusia. Disebut namanya manusia tunggal atau manusia tanpa ada suatu campuran bahan lagi, karena kita diciptakan sama Allah itu perwujudan yang paling sempurna. Nah kita kembali ya dengan apa, sifat yang ketiga. Sifat ketiga itu sifat ma'ani. Ma'ani itu kodrat. Kodrat itu kekuasaan. Nah bagaimana kekuasaan kita itu bisa mengendalikan ilmu, bagaimana kekuasaan kita bisa mengendalikan hodam, bagaimana kekuasaan kita bisa mengendalikan sukma, bagaimana pengendalian kita bisa mengendalikan jiwa yang bersemayam di dalam tubuh kita, akan membangkitkan suatu ilmu-ilmu yang tidak tahu kita. Ilmu itu akan arahnya mau kemana kita nantinya, karena itu kuasa atau kodrat. Kodrat dan iradat itu adalah, kodrat itu berkuasa, iradat itu berkehendak. Kehendak apa yang harus kita jalani, dan kehendak apa yang harus kita lalui, karena kita punya kekuasaan, kita punya kehendak. Terus kita naik lagi ke tingkat ke ilmu itu tahu bagaimana kodrat irodat ilmu atau kekuasaan berkehendak tahu, karena ilmu itu tahu bagaimana kita harus tahu mengelola ruh ini supaya sehat, kita mengelola roh ini supaya sehat, dan kita bisa mengelola jiwa dan sukma ini yang bersemayam di diri kita ini. Kita bisa mengendalikan dari kodrat irodat tentang ilmu, karena ilmu itu mengetahui seluruh struktur badan. Kalau kita belajar ilmu, berarti kita harus mengetahui struktur badan ini, dari ruhnya, rohnya, jiwanya, sukmanya, dan raganya. Kita harus bisa mengendalikan, karena ilmu itu nanti berkembang dari dia itu, dari ruh, sukma, jiwa. Nanti berkolaborasi lah di raga. Dari 4 ini, 4 sadlur 5 pancernya kita kan, karena pancernya di raga. Nah di raga ini akan kita jadikan apa dari dasar ilmu? Penghayatan itu mediasi atau meditasi. Meditasi itu menghidupkan atau membangkitkan ilmu, itu namanya hidup, menghayati. Kalau kita sudah menghayati, terus kita berzikir, itu kan menghayati. Kita meditasi, main pernapasan, kita menghayati, itu namanya hidup. Hayat itu hidup, dari kerapan yang ke-10 dari sifat 20 itu hidup. Bagaimana kita bisa menghidupkan ilmu, bagaimana kita bisa menghidupkan jiwa, bagaimana kita bisa menghidupkan sukma dan raga ini menjadi suatu susunan tata diri, penghayatan itu, penghidupan. Kita lari yang ke-11, itu sama ini mendengar. Banyak bisikan-bisikan yang aneh, banyak bisik-bisikan yang masuk ke telinga kita itu karena kita sama mendengar. Dikasih keistimewaan sama Allah itu mendengar, sampai bisa mendengar makhluk halus membisikkan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kita sama mendengar, tapi bisikan seperti apa yang harus kita jalani? Apa bisikan sukma, apa bisikan raga, apa bisikan jiwa, apa bisikan ruh, dan apa bisikan roh? Dari 5 ini disebut dari 4, 5 pancer 9. Karena di diri kita itu ada 9 ruh. Ruh mana nanti yang akan kita dengarkan, dan ruh mana yang akan kita jalani? Itu namanya sama mendengar. Dan basar ini kita bisa melihat. Kita bisa melihat, atau ada melihat mata halus dan mata kasar. Apa yang kita lihat di situ dari mendengar? Sama enggak yang kita lihat dan kita dengar? Kita harus sinkron di situ. Kita harus mempunyai ilmu. Ilmu itu harus tahu kita melihat dan kita mendengar. Kita tahu untuk arahnya mau kemana, dan kita tahu konsep marketnya seperti apa. Itu namanya basar. Kalam. Kita mempunyai kalam, berkata-kata. Nah dari kata-kata ini kita melantunkan penjikiran atau munajat, atau menyebut nama asma Allah dari kalam. Kalam ini berkata, yang membangkitkan energi, suatu pemahaman yang jadikan suatu perilaku, karena dari kata-kata yang kita itu akan membentuk suatu energi
yang menjadikan suatu pemahaman. Itu namanya kalam. Kita kembali ke sifat yang keempat. Keempat itu ma'anawiyah. Adalah sebut namanya apa? Ma'anawiyah itu apa? Kodirun. Kodirun itu yang berkuasa. Yang berkuasa. Kita berkuasa itu di diri kita. Dengan kekuasaan apa kita bisa mengendalikan suatu ilmu? Dengan kekuasaan apa kita bisa memonitoring ilmu itu yang masuk ke diri kita itu seperti ilmu keturunan, terus ilmu luhur, dan ilmu yang kita cari, dan ilmu yang kita pasukan, seperti ijib, seperti muhid, seperti susuk, itu nanti kita akan bisa nggak yang kekuasaan kita itu kita bisa kendalikan. Karena kita yang kuasa. Dari jasad ini kita yang kuasa. Kembali yang kita setelah kuasa, kita ke-15, terapan ke-15 itu adalah maridun. Maridun itu yang berkehendak. Dari yang berkuasa yang berkehendak. Kita kehendak kita apa dari yang ilmu yang kita pelajari? Kehendak kita. Bahwa kita yang berkehendak. Jangan sampai kita dikuasai sama dia. Karena kehendak kita sama kehendak dia itu berbeda. Akan ada suatu benturan di situ. Dari kehendak kita. Kehendak kita itu untuk menjalankan suatu ilmu untuk lebih baik lagi. Berkehendak kodam itu beda. Menjerumuskan umat manusia agar tidak lebih baik. Dari kekuasaan dia. Karena dia itu pengendali dari suatu pemahaman. Terus yang kembali ke 16 itu adalah alimun. Alimun itu yang mengetahui. Kan kita mengetahui diri kita. Kita mengetahui pembelajaran kita. Kita mengetahui segala ilmu, apa yang kita pelajarin, apa yang kita pasukin ke diri kita, dan apa yang kita makan. Kita mengetahui nanti apa baik buruknya seperti apa untuk pemahaman diri kita, panjang atau tidak nanti yang kita kehendaki dari penghayatan kehidupan yang kita jalani seperti hayat. Hayat itu menghayati hidup kita dari semua ilmu yang kita jalani. Kita ini yang mengetahui akan seperti apa nanti ilmu itu berkembang di diri kita. Itu pemahaman dari sifat 20 hayat. Terus kita lari ke keterapan yang ke-17. Ke-17 itu adalah hayun. Hayun itu yang hidup. Tadi kan hayat, ini hayun. Hayun sama hayat sama. Kalau hayat itu hidup, kalau hayun itu yang hidup. Kalau kita kan yang hidup nih, bisa nggak kita bisa memilah antara yang jasad halus dan jasad kasar? Karena kita yang hidup. Ternyata jasad kasarnya sama jasad halus itu berbeda, bertolak belakang. Jasad halus itu untuk pengembangan, jasad kasar itu untuk penjadian. Dari pengembangan ini dan penjadian ini tidak sama. Ruh dan roh adalah hayat. Hayat itu yang hidup. Nah, yang hidup itu, kalau hayat itu hidup dari halus, yang hidup itu kan kasar. Hayat, penghayatan ruh dan roh, yang hidup itu adalah nyawa. Nah, dari konsep awal dan konsep akhir itu berbeda. Bagaimana yang penghayatan atau yang hidup itu bisa menjadikan suatu perbedaan itu bisa disatukan dari hayat yang hidup. Dari hayat yang hayun. Karena hayat hidup, hayun itu yang hidup. Bagaimana yang menghayati atau hidup itu bisa menjadikan yang hidup itu menjadikan lebih baik dari hidup yang hidup. Karena ilmu itu tidak hidup kalau tidak ada pembangkitan. Karena didirikan ini pembangkitan dari suatu kalimah. Seperti yang mempunyai kalam. Kita mempunyai kata-kata dari kalam itu. Kalam itu kata-kata. Atau ajian. Atau sebut namanya ritual. Karena kalam. Perkataan kita. Dari hayun. Dari yang hidup. Atau hayat. Atau hidup. Hayat hidup. Hayun yang hidup. Berarti dari kalam, karena berkaitan dari hayat, hayun, dan kalam. Itu Tritunggal. Kalau kita mempelajari Tritunggal 4, 5 pancar dari perwujudan. Nah, kita kembali lagi ke terapan yang ke-18 namanya samiun, yang mendengar. Kalau tadi itu adalah mendengar, ini yang mendengar. Berarti kan di diri kita ada yang mendengarkan, ada yang didengar. Roh yang mendengarkan, yang didengar itu jasad. Roh yang mendengarkan, yang mendengar itu jasad. Karena jasad itu subjek dan objek, penggerak dari suatu pengetahuan dari sifat. Karena ini yang kita pelajari sifat. Untuk penjadian manusia itu kalau nggak ada sifatnya belum jadi. Karena zat itu harus ada sifatnya, baru timbul zat. Karena sifat zat, dibalik ini zat sifat wujud. Karena zat sifat perwujudan dari suatu sifat. Karena
Kalau nggak ada sifat berarti nggak ada zatnya. Dibalikin lagi, kalau nggak ada zatnya berarti nggak ada sifatnya. Karena zat sifat wujud, wujud zat sifat. Kejadian suatu makhluk yang mendengar, samiun. Nah, basirun itu yang melihat. Tadi kan yang melihat, nah ini yang melihat. Karena organ jasad badan dan indera jasad badan itu berbeda. Karena ada organ jasad badan, ada organ indera jasad badan. Kalau digabungin, jasad berindera, indera berjasad, johir wujud, wujud johir, digabungin aja, cek cek cek. Berarti dia yang melihat jasadnya. Sempurna nggak dari ilmu yang pernah dipasukin. Dari sifat-sifat itu, dia bisa melihat. Karena perwujudan ini sempurna dari zat sifat wujud. Dasarnya dari 20 sifat menjadi zat sifat wujud, pembentukan manusia untuk melihat kesempurnaannya. Itu namanya basirun. Nah, titik pangkal ke-20 itu ada kesempurnaan. Kesempurnaannya mutakalimun, yang berkata-kata. Mutakalimun itu yang berkata-kata, seperti Allah berfirman, Nabi bersabda, kan berkata-kata. Bukan apa? Ini berkata-kata. Nah, ini sebut nama yang berkata-kata. Dari berkata-kata, yang berkata-kata. Berarti kalau yang berkata-kata itu ada tunggal. Satu, yang berkata-kata. Dari berkata-kata. Kalau yang berkata-kata berarti esa atau yang tunggal. Yang disebut namanya firman atau sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari semua perbuatan yang berkata-kata. Kesempurnaan jasad itu karena kalau kita sudah berkata, itu sempurna. Karena di situ adalah ada semua sistem dari 20 sifat itu gabung dari melihat, mendengar, menghayat, kehendak, kodrat, kita tahu, itu penggabungan atau sistem namanya. Yang berkata, wujudlah kamu dari perwujudan manusia yang diciptakan dari 20 sifat, dijadiin dari 10 penciptaan, digerakin dari 1, 4, 5 pancer, digabungin ya jadilah wujud adanya hayat, penghayatan atau ilmu tahu. Makanya sifat 20 kalau dipelajari ke spiritual itu mencatukan semua alam, mencatukan semua makhluk menjadinya dasar manusia. Karena manusia itu yang tahu, manusia itu yang hidup, bukan hidup. Karena kalau makhluk itu hidup, bukan yang hidup. Kalau halus itu hidup, karena halus. Kalau manusia yang hidup. Kalau hidup digabungin sama yang hidup, jadilah kekuatan kesaktian dan manusia yang berkata. Karena manusia itu punya perkataan. Nah, disitulah karma terjadinya antara yang hidup dan yang hidup. Perkataan dan nazar. Atau namanya kodrat irodat, berkehendak dan berkuasa. Nah, itulah pemahaman tentang pengetahuan sifat 20 yang digali dari spiritual. Dibalikin lagi, spiritual menggali sifat 20 pembentukan jasad manusia. Ada dasar-dasar ilmu keturunan karma, kutukan, pencarian. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya, bagaimana kita bisa menggali karma itu agar terputus dari kita. Kamu harus belajar sifat 20. Karena karma itu pemutusan dari sifat 20, penjadian manusia, wujudnya hayat dan hidup. Hayat adalah hidup, hayun yang hidup. Kamu harus belajar dari hidup dan yang hidup. Nah, itu namanya pemahaman halus dan kasar pengertiannya. Semoga ini bisa jadi bermanfaat dan bisa menjadi wawasan untuk perkembangan ke depannya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, damai, bahagia.